Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Pada video pertemuan kali ini adalah lanjutan dari kisah sebelumnya, yaitu tentang awal penciptaan malaikat maut dan bagaimana malaikat maut mencabut nyawanya sendiri. Sebuah kisah yang dalam tentang makhluk langit yang diciptakan bukan untuk hidup selamanya, melainkan untuk menjalankan perintah ilahi dengan ketaatan yang tak tergoyahkan. Kisah yang membuka mata bahwa bahkan sang pencabut nyawa pada akhirnya akan merasakan pedihnya sakratul maut. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, karya Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadhi, bahwasanya ketika Allah Azza wa Jalla selesai menciptakan malaikat maut, Allah tidak serta-merta memperlihatkannya langsung kepada seluruh malaikat penduduk langit. Melainkan Allah menutupi bentuknya dengan sejuta hijab. Tubuhnya sangat besar dan mengerikan. Bukan hanya besar dalam pandangan makhluk, tetapi sungguh tak terbandingkan. Ukurannya setara dengan 7 kali lipat gabungan antara langit dan bumi. Padahal langit itu bukan satu lapisan saja. Ia terdiri dari 7 lapisan langit, yang masing-masingnya membentang tanpa tiang, tanpa batas, dan tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia biasa. Bayangkanlah, di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, perbandingan bumi dengan langit yang pertama, bagaikan sebuah cincin kecil yang dilemparkan di tengah padang pasir yang luas. Jika bumi saja laksana cincin mungil di tengah lautan gurun, maka bagaimana luasnya langit yang pertama? Dan bagaimana pula lapisan kedua, ketiga, hingga ketujuh? Sementara setiap lapisan langit lebih luas dari lapisan langit sebelumnya, hingga ke-7 lapisan itu menjadi satu hamparan kekuasaan yang tak terbatas. Dan makhluk ini, makhluk ciptaan Allah yang disebut malakul maut, tubuhnya melebihi 7 lapis langit dan bumi, dilipat gandakan 7 kali. Betapa dahsyat, betapa mengerikan jika mata manusia mampu melihat wujud aslinya. Dalam kondisi tersembunyi di balik sejuta hijab, tubuh malaikat maut tak hanya diselubungi, namun juga dibelenggu dengan 70.000 rantai. Rantai yang tak seperti rantai duniawi. Karena setiap satu rantai itu memiliki panjang sejauh 1000 tahun perjalanan. Itulah cara Allah menjaga makhluknya yang satu ini, makhluk rahasia, makhluk maut, yang kelak akan menjadi tangan Allah Azza wa Jalla dalam mengambil ruh dari jasad. Pada saat itu, tidak ada satupun penghuni langit yang tahu keberadaannya. Tidak ada satupun malaikat yang pernah melihatnya. Tidak ada yang pernah mendengar suaranya. Karena Allah Al-Alim yang maha mengetahui telah merahasiakannya. Disembunyikan di suatu tempat antara rahasia dan kegaiban, antara hijab dan hakikat, dalam lautan rahasia yang tak terselami, hingga pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian tibalah saatnya, saat yang telah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Saat di mana Allah akan memperlihatkan sebuah ciptaannya yang selama ini dirahasiakan. Makhluk yang tiada satu pun mengetahuinya. Bahkan para malaikat yang mulia tidak pernah melihat, tidak pula mendengar namanya. Waktu itu Allah telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai awal dari kisah umat manusia. Dan saat itulah Allah menyerahkan urusan malaikat maut kepada Israel. Israel yang baru mendengar nama asing tersebut menjadi penasaran dan bertanya, siapakah malaikat maut ya Rob? Maka saat itu pula Allah membuka satu demi satu hijab yang selama ini menyelimuti wujudnya. Hijab demi hijab tersingkap, hingga cahaya dan kegelapan bercampur dalam satu pancaran dahsyat, menampakkan makhluk yang luar biasa, malaikatul maut. Kemudian Allah mengumpulkan seluruh malaikat yang ada di langit. Lalu Allah berfirman dengan suara yang mengguncang arsy, mendekatlah kalian semua, dan lihatlah ciptaanku ini, malaikatul maut. Seluruh malaikat pun mendekat dengan penuh kepatuhan. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat maut, terbanglah di atas mereka, bentangkanlah seluruh sayapmu, dan bukalah seluruh matamu. Malaikat maut mentaati perintah Allah Azza wa Jalla.
Ia pun terbang melintasi langit dengan sayap-sayapnya yang membentang luas menutupi pandangan. Seketika itu juga, seluruh malaikat tersungkur pingsan, jatuh dalam ketakutan yang tak tertahankan. Mereka pingsan selama 1000 tahun lamanya. Begitu mereka sadar kembali, dengan tubuh gemetar para malaikat itu bertanya, "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau ciptakan makhluk yang begitu besar, begitu mengerikan? Adakah yang lebih besar dari maut ini, ya Rabb?" Lalu Allah berfirman dengan keagungannya, "Akulah yang menciptakannya, dan aku lebih besar darinya. Dan ketahuilah, seluruh makhluk akan merasakan darinya." Setelah seluruh malaikat penghuni langit menyaksikan betapa dahsyatnya wujud malaikat maut, Allah Azza wa Jalla menyerahkan pengurusan makhluk itu kepada malaikat Israel. Allah berfirman, "Wahai Israel, sesungguhnya aku menyerahkan pengurusan makhluk maut itu kepadamu. Engkaulah yang kuamanahi untuk mencabut ruh setiap makhluk yang bernyawa, dari yang terkecil hingga yang terbesar, dari yang tersembunyi hingga yang terang-terangan." Mendengar amanah itu, Israel pun gemetar. "Wahai Tuhanku, dengan kekuatan apa aku mampu menaklukkan makhluk itu? Sungguh, ia lebih besar dari diriku, lebih dahsyat dari yang mampu kupikul." Maut, makhluk yang agung dan menyeramkan itu, berdiri tegak dengan kekuatan yang mampu meluluh lantakan hati siapapun yang memandangnya. Namun Allah, Tuhan segala kekuatan dan penguasa segala makhluk, tidak membebani hambanya di luar kemampuannya. Maka Allah menganugerahkan kepada Israel kekuatan baru, kekuatan yang tidak diberikan kepada malaikat lain, kekuatan yang mampu membuat maut tunduk di hadapannya. Dan sejak hari itu, malaikat maut berada dalam genggaman dan penguasaan Israel. Setelah kekuasaan atas maut diberikan sepenuhnya kepada Israel, sang malaikat yang taat itu pun memohon kepada Rabb-Nya, "Ya Tuhanku, izinkanlah aku untuk sekali saja menyeru kepada seluruh penduduk langit." Dan Allah yang maha mendengar pun mengabulkannya. Maka langit kembali berguncang, kali ini bukan oleh wujud maut, tapi oleh suara yang menggetarkan seluruh semesta. "Aku adalah maut yang memisahkan tiap-tiap kekasih. Aku adalah maut yang memisahkan suami istri. Aku adalah maut yang memisahkan anak dengan ibunya. Aku adalah maut yang memisahkan saudara laki-laki dengan saudara wanita. Aku adalah maut yang meramaikan kubur. Meskipun kamu berada di gedung besi yang terkunci rapat, aku akan memburumu dan menemukanmu. Tidak ada seorang makhluk pun kecuali akan merasakan aku. Sesungguhnya orang-orang kafir dan munafik adalah orang-orang yang celaka. Ketika maut mendatangi mereka, malaikat azab yang hitam mukanya turun di sisi kiri mereka, dengan mata melotot dan dengan memakai pakaian dari azab. Lalu malaikat azab duduk agak jauh dari si kafir, sampai datang malaikat maut untuk mencabut nyawa orang kafir dan munafik. Malaikat maut datang dalam bentuk yang sangat menyeramkan. Maka berkatalah orang kafir yang telah mati itu, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku, agar aku berbuat amal soleh yang pernah aku tinggalkan." Maka berfirman Allah Ta'ala, "Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sedikit pun, dan tidak pula mendahulukannya. Lalu dicabutlah nyawanya oleh malaikatul maut. Jika orang itu beriman, maka ia akan berbahagia. Namun jika orang itu munafik, ia akan celaka. Sebab apa yang diperbuatnya di dunia senantiasa di bawah pengawasannya, dan seluruh amalannya ditulis. Sebagaimana firman Allah Ta'ala berikut ini, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Quran, Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Dan sejak saat itu, malaikat Israel mendapat gelar sebagai malaikat maut, malaikat pencabut nyawa seluruh makhluk, baik makhluk yang berada di bumi maupun yang ada di langit. Sebelum malaikat maut mencabut ruhnya sendiri, ada serangkaian peristiwa besar yang telah ditentukan dalam catatan takdir ilahi, yang akan mengguncang seluruh alam semesta, membinasakan seluruh makhluk yang bernyawa, yaitu dengan datangnya hari kiamat. Pada saat itu tiba, bumi telah kehilangan cahaya keimanan. Tidak ada lagi zikir yang menggema, tidak ada lagi sujud,
yang menundukkan kepala kepada Sang Pencipta. Orang-orang yang beriman telah lama tiada. Yang tersisa hanyalah generasi yang durhaka, generasi yang hidup tanpa mengenal Tuhannya, yang hatinya beku oleh kemaksiatan dan lisannya kering dari menyebut nama Allah. Mereka menari di atas kebinasaan dan tertawa dalam dosa. Inilah saat di mana Allah tidak lagi mengizinkan kehidupan diteruskan. Tiba-tiba langit terdiam dan bumi menghentikan denyutnya. Maka terdengarlah suara sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Seketika bumi berguncang dengan guncangan yang maha dahsyat. Segala yang kokoh seketika runtuh. Gunung-gunung yang dulu menjulang tinggi kini berterbangan seperti kapas yang tertiup angin. Tidak ada lagi kemegahan, tidak ada lagi kekuatan. Semua hancur, luluh lantak dalam kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Lautan terbelah, bergelora, dan hancur tak berbentuk. Airnya membumbung tinggi dan kemudian lenyap, meninggalkan kehampaan yang mencekam. Langit yang selama ini membentang indah, terbelah dan runtuh. Bintang-bintang saling bertabrakan, cahaya mereka padam dalam sekejap, seakan-akan menandai berakhirnya kehidupan seluruh alam. Alam semesta berakhir dalam satu tarikan napas kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tiada yang tertinggal, tiada yang diselamatkan. Manusia, jin, hewan-hewan di darat dan di laut, semuanya mati. Para malaikat penghuni langit pun tak luput dari kematian, kecuali beberapa malaikat yang Allah kehendaki untuk tetap bertahan. Mereka adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil dan malaikat Israel. Namun di antara keempat malaikat tersebut, masih ada satu makhluk terkutuk yang dibiarkan tetap hidup. Dialah iblis laknatullah. Sebab ini sesuai permintaan iblis ketika diusir dari surga. Kala itu ia memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar ditangguhkan kematiannya hingga kiamat datang. Dan kini setelah kiamat telah terjadi, sudah saatnya bagi iblis untuk merasakan kematian. Allah berfirman kepada malaikat maut, "Wahai Israel, sesungguhnya aku telah menciptakan para malaikat pembantu untukmu, yang banyaknya sama dengan banyaknya makhluk-makhluk awal dan akhir. Aku juga telah memberimu kekuatan seluruh penduduk langit dan bumi. Kini aku titahkan kemurkaanku untukmu. Turunlah dengan atas nama kemurkaanku dan siksaanku, dan temuilah iblis. Beri ia rasa kematian, dan timpakan atasnya kepahitan kematian, makhluk-makhluk awal dan akhir dari golongan manusia jin, dengan kepahitan yang berlipat ganda. Turunlah bersama 70.000 malaikat Zabaniyah, yang masing-masing dari mereka membawa rantai dari neraka Lazom." Sementara itu, iblis tampak berdiri terpaku di atas debu bumi yang telah membara. Ia menatap ke langit yang terbelah dan runtuh. Dunia yang dulu ia kuasai telah musnah. Tiada lagi manusia yang tersisa untuk ia sesatkan. Dan sekarang sudah tiba waktu baginya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian muncullah malaikat Israel di hadapannya. Ia datang dengan wajah yang mengerikan, wajah yang dibalut oleh kemurkaan Tuhan. Dan bersamanya 70.000 malaikat Zabaniyah yang di tangannya membawa rantai api dari neraka. Melihat itu, iblis yang dahulu begitu sombong, kini menjerit ketakutan. Suara jeritannya begitu mengerikan, sehingga apabila siapapun yang mendengarnya, seketika akan jatuh pingsan. Malaikat maut kemudian berkata kepada iblis, "Hai iblis, rasakanlah olehmu kematian pada hari ini. Berapakah umur yang telah kau habiskan? Dan berapakah lamanya engkau telah menyesatkan manusia?" Kemudian iblis berusaha melarikan diri dengan mencari tempat persembunyian. Akan tetapi, tidak ada satupun tempat yang bisa menyelamatkannya. Dalam kondisi terdesak, ia kemudian mengajukan pertanyaan kepada malaikat maut. "Minuman dan siksaan apakah yang akan ditimpakan terhadapku?" Malaikat maut menjawab dengan tegas, "Kamu akan diberi minum dari neraka Lazo, dan siksa yang akan kamu terima mirip dengan siksaan para penghuni neraka, tetapi lebih berat." Begitu mendengar siksaan yang akan menimpanya, iblis kembali menjerit sekuat tenaga. Ia pun segera berlari ke arah timur dan barat, mencoba menghindar dari kejaran malaikat maut. Namun kemanapun ia pergi berlari, malaikat maut selalu ada di sana. Hingga akhirnya sampailah iblis di tempat
di mana ia pertama kali diturunkan ke bumi, tempat pengusiran yang menjadi awal permusuhannya dengan Nabi Adam. Ternyata di tempat itu telah berdiri 70.000 malaikat Zabaniyah yang sudah menunggunya. Mereka pun segera membelenggu iblis dengan rantai-rantai api neraka yang menyala dalam kemurkaan ilahi. Kemudian tubuhnya dilempari dengan batu-batu menyala, batu dari neraka yang menyimpan panas murka Tuhan. Saat itu, bumi tampak laksana bola-bola api yang menyala liar. Pemandangan yang begitu mengerikan. Dan pada saat yang bersamaan, Adam dan Hawa dipanggil untuk menyaksikan sendiri kematian musuh pertama mereka. Kemudian Nabi Adam menengadah dan mengangkat kedua tangannya seraya berdoa kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu kepada kami. Setelah malaikat maut menunaikan tugasnya, mencabut nyawa makhluk paling durhaka, yakni iblis, maka malaikat maut pun menghadap ke hadirat Allah yang Maha Agung. Lalu Allah berfirman kepadanya, "Wahai Israel, siapakah yang masih tersisa dari makhlukku?" Dengan penuh taksim, malaikat maut menjawab, "Ya Rabb, Engkaulah zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Yang masih hidup hanyalah Jibril, Mikail, Israfil, dan para malaikat pemikul arasy-Mu, dan aku sendiri." Maka Allah yang maha kuasa memerintahkan kepadanya, "Cabutlah ruh mereka." Kemudian satu persatu, para malaikat agung itu pun menemui ajal. Hingga akhirnya tak ada lagi yang bernyawa, kecuali malaikat Israel sendiri, penjaga akhir dari kehidupan semua makhluk. Lalu Allah kembali berfirman, dengan suara yang mengguncang langit dan bumi, "Wahai Israel, tidakkah engkau mendengar firmanku? Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Aku ciptakan engkau untuk tugas itu, dan engkau pun harus mati." Maka pergilah malaikat maut ke sebuah tempat yang terletak di antara surga dan neraka. Di sanalah ia berdiam, dan dengan tangannya sendiri, ia mencabut ruhnya, sebuah tugas yang kini harus ia rasakan pula. Saat ruhnya tercabut, maka menjeritlah malaikat Israel dengan jeritan yang sangat dahsyat. Sekiranya masih ada makhluk yang hidup mendengarnya, niscaya mereka akan binasa oleh dahsyatnya suara itu. Dalam jerit perpisahan itu, malaikat Israel berkata, "Sekiranya aku tahu betapa pedihnya rasa saat ruh dicabut, niscaya aku akan mencabut ruh orang-orang beriman dengan selembut-lembutnya." Dan setelah nyawanya terangkat, maka seluruh alam menjadi sunyi. Tidak ada lagi langit yang bertasbih, tidak ada lagi kehidupan, tidak ada ruh yang bernafas. Tinggallah Allah Azza wa Jalla, satu-satunya yang maha hidup, maha berdiri sendiri, maha memiliki segala kekuasaan. Dialah awal dan akhir, tiada yang menyamainya dan tiada yang mendahuluinya. Begitulah akhir dari malaikat maut yang mencabut nyawanya sendiri atas perintah Rabbul Alamin. Akhirul kata, wallahu a'lam bisyawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.